warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Agustani dari Prodi D4 Gizi tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan 10 langkah penyelenggaraan makanan. Yang pertama, perencanaan biaya. Yang kedua, perencanaan menu. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan. Yang keempat, pembelian bahan makanan. Yang kelima, penerimaan bahan makanan. Yang keenam, penyimpanan bahan makanan. Yang ketujuh, persiapan bahan makanan. Yang kedelapan, proses pemasakan makanan. Yang kesembilan, distribusi makanan. Yang kesepuluh, pencatatan dan pelaporan. Selamat menyaksikan. Perencanaan biaya adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan. Biaya yang umumnya sering menjadi perhatian utama pada penyelenggaraan makanan adalah biaya makan atau food cost, yang diartikan uang yang telah dan akan dikeluarkan dalam rangka memproduksi makanan sesuai kebutuhan. Penyusunan harus disusun dan direncanakan sebaik-baiknya untuk dapat menjaga kelancaran operasional penyelenggaraan makanan. Perencanaan menu merupakan serangkaian kegiatan yang kritis, artinya menu yang disusun mempunyai dampak pada kegiatan penyelenggaraan makanan selanjutnya. Menu yang telah disusun diolah untuk memenuhi selera konsumen atau pasien dan berguna untuk memenuhi kebutuhan zat gizi pasien sesuai prinsip gizi seimbang. Dalam menyusun menu harus bervariasi dan ada keseimbangan dalam rasa, warna, serta penggunaan bahan makanan. Artinya, menu pada satu kali makan tidak ada pengulangan warna, bahan, bentuk, ataupun rasa. Perencanaan kebutuhan bahan makanan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menetapkan macam, mutu, dan jumlah bahan makanan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Data yang perlu dipersiapkan dalam melakukan perencanaan kebutuhan bahan makanan antara lain: yang pertama, daftar bahan makanan yang dibutuhkan. Yang kedua, menetapkan jumlah porsi makanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan aturan pemberian makanan. Yang keempat, menentukan jadwal pemberian makanan. Yang kelima, menentukan sistem pengadaan makanan yang akan dilakukan. Pembelian bahan makanan merupakan kegiatan penyediaan macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pasien sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Pembelian bahan makanan merupakan prosedur penting untuk memperoleh bahan makanan. Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meneliti, memeriksa, mencatat, serta melaporkan bahan makanan yang diterima sesuai dengan daftar pesanan dan spesifikasi dalam surat kontrak, baik dari segi macam, jumlah, kualitas bahan makanan, serta waktu penerimaannya. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah, serta mencatat dan pelaporan. Bahan makanan yang sudah memenuhi syarat diterima harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang, atau ruangan pendingin. Apabila bahan makanan langsung akan digunakan setelah ditimbang, bahan makanan dibawa ke ruang persiapan bahan makanan. Persyaratan penyimpanan bahan makanan adalah adanya sistem penyimpanan barang, tersedianya fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan, dan tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar masuknya bahan makanan. Penyimpanan ayam dengan suhu 0,4 derajat Celcius selama 2-3 hari. Deep freezer min 18 derajat Celcius selama 6-8 bulan. Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan, meliputi berbagai proses antara lain membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci, dan merendam bahan makanan yang diolah. Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan serta bumbu sebelum diolah. Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dan lain-lain, sesuai dengan teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keumpukan, dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh. Distribusi makanan adalah serangkaian proses kegiatan penyampaian makanan sesuai dengan jenis makanan dan jumlah porsi pasien yang dilayani. Tujuan distribusi yaitu pasien mendapatkan makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan, sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala, sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.
penjelasan mengenai 10 penyelenggaraan makanan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum